Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatir Syarif, Prodi Perbankan Syariah semester 2. Kali ini saya akan sedikit menerangkan tentang thariqah. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama yaitu definisi thariqat. Asal kata thariqat dalam bahasa Arab ialah thariqah, yang berarti jalan, keadaan, aliran, atau garis pada sesuatu. Thariqat adalah jalan yang ditempuh para sufi dan dapat digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syariat, sebab jalan utama disebut syar', sedangkan anak jalan disebut thariq. Dalam perkembangan selanjutnya, kata thariqah menjadi sebagai istilah yang memiliki arti tertentu. Menurut Louis Massignon, sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar Aceh, thariqah dalam kalangan sufi mempunyai dua pengertian. Pertama, yaitu cara pendidikan akhlak dan jiwa bagi mereka yang berminat menempuh hidup sufi. Yang kedua, thariqah berarti suatu gerakan yang lengkap untuk memberikan latihan-latihan rohani dalam segolongan orang Islam menurut ajaran dan keyakinan tertentu. Yang kedua, faktor munculnya thariqat. Lahirnya thariqat tidak terlepas dari keberadaan tasawuf secara umum, terutama peralihan tasawuf yang bersifat personil menjadi thariqat sebagai organisasi, yang merupakan perkembangan, pengalaman, serta perluasan ajaran tasawuf. Kajian tentang thariqat sendiri tidak mungkin dilakukan tanpa kajian tasawuf. Menurut Dr. Kamil Mustafa Hasibi dalam tesisnya mengungkapkan, tokoh pertama yang memperkenalkan sistem thariqah adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada tahun 560 Hijriah atau 1166 Masehi di Baghdad. Sayyid Ahmad Ar-Rafi'i di Mesir dengan thariqat Rifaiyah, dan Jalaluddin ad-Din Ar-Rumi pada tahun 672 Hijriah atau 1273 Masehi di Parsi. Nah, selanjutnya, pandangan Al-Quran dan hadis tentang thariqat. Di dalam Al-Quran pun kata thariqat muncul dalam konteks zikrullah sebagai aktualisasi tauhid yang sempurna. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan karunia yang banyak kepada orang-orang yang istiqomah di atas thariqat Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung memberikan ancaman siksa yang sangat pedih kepada orang yang tidak mau berzikir kepadanya, seperti yang terkandung dalam surat Ad-Jin ayat 16 hingga 17. Di dalam hadis juga banyak ulama hadis yang menjelaskan tentang thariqat. Syekh Sahal Tastari mengatakan, usul kita tasawuf ada 7, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran, melaksanakan sunnah Rasulullah, makan yang halal, mencegah yang menyakitkan, menjauhi dosa, taubat, dan melaksanakan hak-hak. Kemudian yang selanjutnya, pelaksanaan thariqat. Di dalam thariqah terdapat banyak aliran-aliran yang tentu saja masing-masing memiliki tata cara sendiri-sendiri. Untuk tata cara pelaksanaan thariqat antara lain, pertama, zikir, yaitu mengingat terus-menerus kepada Allah dalam hati serta menyebutkan namanya dengan lisan. Zikir ini berguna sebagai alat pengontrol bagi hati, ucapan, dan perbuatan agar tidak menyimpang dari garis yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. 2. Ratib, yaitu mengucapkan lafaz la ilaha illallah dengan gaya, gerak, dan irama tertentu. Selanjutnya yaitu musik, yaitu membaca irit-irit dan syair-syair tertentu diiringi dengan bunyi-bunyian atau instrumentalia. Yang terakhir yaitu macam-macam thariqat di Indonesia. Yang pertama yaitu thariqat Qadiriyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada tahun 470 atau 1077 Hijriah atau 561 Masehi atau 1166 Masehi. Thariqat Sadzaliyah yang didirikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari As-Sadili. Ketiga, thariqat Naqsabandiyah yang didirikan oleh Muhammad Bahauddin Al-Naqsabandi Al-Awisi Al-Bukhari pada tahun 1389 Masehi di Turkistan. Yang keempat, thariqat Khalwatiyah yang didirikan oleh Umar Al-Khalwati pada tahun 1397 Masehi. Thariqat Satariyah yang didirikan oleh Abdullah bin Sattar pada tahun
1485 Masehi di India. Tarekat Rifaiyah didirikan oleh Ahmad bin Ali Ar-Rifai pada tahun 1106 sampai 1182 Masehi. Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah didirikan oleh Ahmad Khatib Sambas. Tarekat Samaniyah didirikan oleh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani As-Syafi'i As-Saman. Tarekat Tijaniyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Yang terakhir, Tarekat Maulawiyah yang didirikan oleh Muhammad Jalil Ar-Rumi pada tahun 1273 Masehi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.